Di tengah-tengah malam itu, suasana jadi makin sepi. Tidak ada satupun pendaki, dan pada waktu itu, Indah ini mendengar suara-suara yang aneh dari kejauhan. Ada suara orang yang berzikir gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara itu semakin keras dan semakin mendekat, seolah-olah melewati tenda mereka. Dan mereka berdua ini sadar kalau suara itu adalah suara dari rombongan pengantar jenazah. Bruk, 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 bruk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Sukmarga. Di tayangan kali ini, kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Dan buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, cerita kali ini datang dari Mbak Indah. Jadi pada saat ini Mbak Indah tinggal di Bali dan dia bercerita bahwa dia ini lahirnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dari mulai kecil sampai dia ini kuliah di sekitaran Jawa Timur juga. Nah, ketika sudah bekerja dan berumah tangga, dia ini tinggal di Bali gitu loh, ikut dengan suaminya, bersama dengan suaminya. Jadi kita cerita dulu ya tentang Mbak Indah ini. Jadi ketika waktu itu dia ini tinggal di Mojokerto, Jawa Timur. Nah, di sekitaran kelas 5 SD, Indah ini masih punya kakek dan nenek yang pada waktu itu tinggal di satu rumah dinas dengan arsitektur Belanda, di mana rumah itu ada di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Jadi setiap kali liburan, Indah ini selalu berkunjung ke rumah tersebut bersama dengan kedua orang tuanya, dengan bapak dan ibunya. Nah, cerita pada waktu itu, ketika liburan, mereka berangkat menuju ke Pemalang untuk bertemu dengan kakek neneknya. Nah, begitu pertama kali datang di rumah Belanda itu, Indah merasa suasana di sana agak kurang nyaman. Karena dari situlah nantinya Indah itu mulai bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa pada umumnya. Karena ketika di sana, Indah baru mengetahui bahwa ada yang berbeda dari dirinya. Jadi pertama kali dia masuk ke rumah Belanda itu, kakeknya ini langsung membawa dia ke satu kamar, dan dia ini begitu masuk ke kamar itu, dia melihat ada satu lemari dengan ukuran yang sangat besar. Nah, tiba-tiba di atas lemari itu ada anak kecil yang lagi jongkok. Dan tidak lama kemudian, anak kecil itu langsung lompat, turun dan berlari gitu. Nah, Indah ini langsung tanya ke kakeknya pada saat itu, "Kek, itu tadi siapa yang duduk di atas lemari?" Nah, kakeknya ini karena tahu dengan hal-hal semacam itu, akhirnya kakeknya itu menjawab, "Nduk, kalau nanti kamu ketemu dengan makhluk-makhluk yang seperti tadi, kamu itu tidak boleh takut ya. Ini dipegang," kata-kata kakek. Jadi kalau Indah ini takut, ya mereka nanti akan menjadi semakin kuat. Mereka akan menjadi jahat. Nah, awalnya Indah itu kan tidak paham, karena anak seumuran Indah ya pada waktu itu cuma menganggap makhluk yang dilihat itu adalah manusia pada umumnya. Nah, hari pun berjalan. Di keesokan harinya, Indah ini tidur di satu kamar bersama dengan kedua orang tuanya. Dan pada pagi itu ketika kedua orang tuanya ini sudah bangun, mereka ini jalan-jalan pagi di sekitar rumah, Indah ini masih tidur. Jadi tirai ini masih tertutup. Dan suasana di dalam kamar itu masih ya nampak gelap. Tiba-tiba ada yang ngintip dari balik pintu. Jadi karena pintu kamar ini terbuka sedikit gitu loh rencang semua, Indah ini melihat ada anak kecil perempuan seumurannya. Dia itu ngintip dari balik pintu. Dan ketika Indah ini melihat
ke arah anak perempuan kecil itu, dia itu langsung memalingkan wajahnya gitu loh. Nah, kejadian itu terjadi dan terulang, berkali-kali ini terulang. Sampai kemudian Indah ini memberanikan diri untuk menyapa. Hei, kamu ini siapa? Aku lihat kamu sini berteman sama aku. Nah, akhirnya lama-kelamaan sosok perempuan kecil ini berani menampakkan dirinya. Nah, yang pertama kali dilihat Indah, anak perempuan kecil itu rambutnya berponi, lalu rambut belakangnya ini dikepang dua, dan wajahnya ini ya bisa dikatakan sangat Eropa sekali. Wajahnya ini sangat-sangat Belanda. Dia ini memakai rok sampai seukuran lutut dan dia juga pakai sepatu. Tidak lama kemudian anak kecil perempuan itu menghampiri Indah, duduk di tempat tidur. Lalu di situ Indah bertanya, namamu siapa? Nah, anak kecil perempuan noni Belanda itu bilang, namaku Anne. Kamu tinggal di mana, Anne? Aku tinggal di belakang, di kamar yang ada di belakang. Terus orang tuamu di mana? Orang tuaku sudah meninggal lama. Akhirnya terjadilah dialog antar mereka berdua. Kemudian mereka ini bermain. Nah, Indah ini tidak menganggap bahwa Anne itu adalah makhluk halus. Jadi Indah ini tidak tahu apa-apa soal itu. Dia menganggap bahwa Anne ini adalah anak seumurannya gitu loh. Jadi mereka ini pun bermain seperti pada umumnya anak-anak seusia mereka. Nah, sampai kemudian kakek, nenek, dan kedua orang tuanya si Indah ini datang pulang karena melihat dari kejauhan Indah ini lagi main sama siapa, kok ketawa-tawa sendiri. Bahkan orang tuanya ini melihat Indah ini ngobrol sendirian. Dan ketika itu papanya ini kan nanya, "Nak, Indah, kamu lagi main sama siapa?" Nah, pada saat itu kakeknya langsung megang tangan papanya Indah gitu loh. Udah biarin, dia itu beda sama anak-anak yang lain. Anakmu ini bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, oleh kalian juga. Nah, setelah kakeknya berucap seperti itu, akhirnya papanya Indah ini kan langsung paham. Oh ya sudah, kalau begitu. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan membiarkan Indah ini bermain seperti itu. Nah, di sore harinya ketika mereka ini makan, barulah Indah ini bercerita sama papanya. Papa, aku punya teman baru, Pak. Namanya Anne. Dia itu cantik sekali, Pak. Rambutnya dikepang dua. Jadi Indah ini menceritakan deskripsi tentang Anne. Dan papanya tidak begitu kaget karena sudah dapat info dari kakeknya kan. Nah, papanya ini cuma bilang sama Indah, ya sudah nak, hati-hati ya mainnya. Jangan jauh-jauh kalau sama Anne. Akhirnya di hari ketiga ketika Indah berlibur di sana, pagi hari seperti biasa, kedua orang tuanya dan juga kakek neneknya ini jalan-jalan pagi. Indah ini masih tidur dan seperti biasa Anne ini menghampiri Indah. Setelahnya mereka ngobrol dan gak begitu lama si Anne ini pamit sama Indah. Indah, aku mau keluar dulu ya. Hari ini aku gak bisa nemenin kamu main. Loh kenapa Anne? Nantilah aku ceritain. Setelahnya Anne keluar dari pintu dan menghilang. Dan Indah pun melanjutkan tidurnya. Tidak lama kemudian, setelah itu datang lagi. Ada sosok anak perempuan Belanda yang tingginya lebih tinggi dari si Anne. Tapi dia ini tidak seperti awal ketika Anne masuk ke kamarnya Indah. Anne waktu itu kan cuma ngintip-ngintip itu di balik pintu. Tapi kalau dia ini tiba-tiba masuk nyelonong dan langsung duduk di sampingnya Indah. Nah, pada waktu itu Indah itu kaget. Indah nanya kan, kamu siapa? Si anak perempuan ini diam aja, dia cuma menghadap ke arah depan. Tapi penampilannya persis seperti Anne. Rambutnya diponi dan belakangnya ini juga dikepang dua. Tapi untuk ukuran usia memang jelas lebih tua dari Anne. Nah, setelahnya sosok perempuan ini duduk. Akhirnya ditanya lagi sama Indah, kamu ini siapa? Akhirnya dia pun menjawab, namaku Mary. Kamu tinggal di mana, Mary? Aku tinggal di rumah yang di sana. Kamu kenal juga sama Anne? Mary itu cuma diem. Dan tidak lama kemudian si Mary ini tiba-tiba bilang, kamu mau gak temenan sama aku? Ya mau, Mary. Jawab si Indah ini dengan polos. Ya sudah, kalau kamu mau itu diambil. Tiba-tiba di depan Indah ini ada cutter. Dan posisi cutter ini mata pisaunya sudah terbuka rencang semua. Nah, pada waktu itu Indah tidak punya pikiran macam-macam. Tidak punya pikiran kenapa tiba-tiba ada cutter. Dan kenapa tiba-tiba cutter ini sudah terbuka mata pisaunya. Yang jelas ketika si Mary ini menunjuk ke arah cutter, Indah ini jadi bertanya, emangnya gimana cara kita berteman, Mary? Setelahnya Mary ini mengambil cutter. Dan tiba-tiba cutter itu langsung disayatkan di urat nadinya gitu loh.
Jadi di urat nadinya si Mary itu sendiri. Dan waktu itu Indah melihat dari urat nadinya si Mary itu keluar darah ini yang mengucur banyak sekali. Indah itu kaget. Terus dia bilang kan, kamu jangan begitu Mary, kamu jangan begitu. Nah setelahnya Mary itu langsung bilang, sudah kamu lakuin seperti aku, cepat kamu lakuin seperti aku. Akhirnya Indah mengambil cutter, dan pada saat Indah ini mau menyayatkan cutter itu ke urat nadinya, tiba-tiba dari arah kejauhan Indah ini melihat Anne dari balik pintu, dan Anne ini seperti melambaikan tangannya, gitu loh, seperti ini. Nah pada saat itu Mary menoleh ke arahnya si Anne, terus menoleh lagi ke arahnya si Indah. Udah sekarang kamu sayatkan, cepat kalau kamu mau jadi temanku, ucap si Mary ini sama si Indah. Indah itu bingung dan Anne itu nampak masih di tempat tadi. Dia mau masuk tapi takut gitu loh. Dia ini seperti takut. Dia cuma melambaikan tangannya dan berucap lirik, sini aja, sini. Jangan mau sini. Nah, akhirnya Indah pun memilih untuk mendatangi si Anne. Jadi cutter itu masih dipegang rencang semua di tangannya si Indah itu. Dan tiba-tiba Anne ini membisikkan sesuatu ke telinganya dari si Indah. Dia ini bisik-bisik, dia itu jahat. Jangan nurutin dia, Mary itu jahat. Nah, begitu Indah ini menoleh ke arah Mary, tiba-tiba posisi Mary ini udah ada di sebelahnya gitu loh. Mary itu tiba-tiba berteriak, wah! Dan wajahnya itu berubah menjadi sangat menyeramkan. Mulutnya itu terbuka lebar, seperti sobek gitu loh. Nah, dari situlah Indah ini berteriak. Terus dia ini lari keluar dari kamarnya. Dan karena kedua orang tuanya itu nggak ada dan kakek neneknya juga nggak ada, cuma ada satu ART, asisten rumah tangga di sana. Akhirnya Indah ini lari ke arah ART-nya. Setelahnya ART itu kan langsung meluk si Indah dan bertanya gitu kan, ada apa non, ada apa? Itu ada makhluk yang nyeremin di kamarnya Indah. Udah sini sama Bibi aja, sama Bibi. Setelahnya Indah ini ditenangkan sama ART-nya dan tidak lama kemudian kakek nenek dan kedua orang tuanya si Indah ini pun datang. Nah, akhirnya papanya Indah ini kan jadi tanya sama si Indah, kamu kenapa nak? Kok teriak-teriak gitu? Itu pak, ada makhluk yang nyeremin namanya Mary. Nah dari situlah Indah ini kan akhirnya bercerita semuanya sampai Mary ini menyuruhnya untuk bunuh diri. Dan pada waktu itulah kakeknya Indah ini merasa ada yang tidak beres. Karena selama kakek dan neneknya ini tinggal di rumah tersebut, ya tidak pernah melihat sosok yang namanya Mary. Jadi yang dilihat sama kakeknya itu cuma ada beberapa sosok makhluk yang tinggal di sana dan salah satunya adalah si Anne itu. Memang Anne ini menurut pengakuan dari kakeknya si Indah ini tinggalnya di kamar paling belakang, bagian belakang. Dia itu adalah ya sosok hantu kecil noni Belanda gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Indah, akhirnya kakeknya ini kan bilang, nanti malam kalau Mary ini datang lagi, Indah langsung ke kamarnya kakek ya. Iya kek, iya, Indah takut. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Nah, di malam harinya, bener aja Mary ini datang lagi dan kedatangan Mary itu nggak seperti kedatangannya si Anne. Kalau si Mary ini tiba-tiba masuk celonong dan langsung duduk di sampingnya Indah. Dan lagi-lagi yang dikatakan oleh Mary ini, katanya kamu mau jadi temanku. Ayo sekarang ambil itu. Dia lagi-lagi menunjuk beberapa benda tajam dan Indah itu nggak tahu kenapa pada waktu itu ada benda-benda tajam di sekitarnya. Nah, pada saat itu nggak tahu kenapa dia ini seolah-olah mengikuti kata-kata dari Mary. Akhirnya diambillah pisau yang ada di situ, pisau rotil. Dan tiba-tiba sudah ada di tangannya. Indah ini mengambil pisau yang ada di depannya dan Mary ini bilang, ayo langsung tusukkan di sini. Sambil nunjuk-nunjuk di arah dadanya si Mary. Dan setelahnya Indah ini seolah-olah menuruti perintah dari Mary. Dan tidak lama kemudian Indah ini mendengar ada yang manggil-manggil namanya Indah. Indah, jangan. Nah, suara itu adalah suara si Anne. Setelahnya Indah ini diam. Dia ini nyoba mendengarkan suara tersebut. Ini benar suaranya Anne. Dia langsung lari keluar dari kamar. Tidak jadi nusukin pisaunya itu kan ke dadanya sendiri. Dia itu mengikuti suara dari si Anne ini. Dia lari. Nah, ternyata Anne itu ada di ruang tamu. Dan tiba-tiba Mary itu menghampiri mereka berdua. Dan ketika mereka berdua ini mau lari, tangannya si Indah ini langsung dipegang sama si Mary. Nah, Indah itu kan mau berteriak, tapi dia itu seperti tidak bisa mengeluarkan suara. Setelahnya dia menoleh ke arahnya Mary.
Dan wajah dari si Mary itu sudah sangat berubah. Yang tadinya sangat cantik, Mary itu tadinya nampak cantik berubah menjadi sangat menyeramkan. Mulutnya ini terbuka menganga lebar gitu sambil berteriak, wah. Nah, setelah kejadian itu, setelah pertemuan antara Indah, Anne, dan si Mary, akhirnya tidak lama kemudian, singkat ceritanya, si Indah ini pun kembali ke Mojokerto, Jawa Timur, pulang ke rumahnya sendiri itu loh, ke rumah orang tuanya. Setelahnya ya menjalani aktivitas seperti biasa. Dan dalam jangka waktu yang bisa dikatakan ya lama, Indah ini tidak lagi ketemu sama sosok Anne. Nah, singkat cerita, Indah ini sudah duduk di kelas 2 SMP. Akhirnya dia kembali bertemu dengan sosok Anne. Jadi ceritanya gini, di suatu siang itu Indah lagi di rumah, tiba-tiba Anne itu datang dengan sendirinya. Akhirnya Indah ini kan tanya si Indah, Anne, kamu kok di sini, Anne? Iya, Indah, aku ini kangen sama kamu, boleh ya kalau aku main? Iya, Anne, aku senang sekali kalau kamu ini mau main. Aku ini juga kangen sama kamu. Akhirnya mereka ini main bareng. Dan setelah pertemuan itu, Indah tidak lagi ketemu sama Anne. Jadi pertemuan mereka itu kadang ya terjadi, menurut pengakuan dari Indah dulu, sekitar 6 bulan sekali, kadang juga 1 tahun sekali. Dan mereka berdua tetap berteman baik meskipun ya berbeda dimensi. Nah, pada saat Indah ini duduk di bangku SMA Rencang Semua, dia ini baru menyadari gitu loh, kalau sosok Anne ini ya bukan manusia. Dan dari situlah Indah baru sadar bahwa selama ini dia berteman dengan sosok yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Nah, selain berteman dengan Anne, Indah ini punya satu teman juga, sahabat, namanya Dina. Mereka ini bersahabat ya udah lama, semenjak mereka kecil lah, dan tinggal di satu kampung mereka itu. Nah, rumah mereka ini juga saling berdekatan gitu, dan dari kecil memang mereka ya sudah bisa dikatakan akrab gitu, berteman. Bahkan sampai SMA mereka itu masih berteman dengan sangat akrab. Nah, di antara semua teman Indah, yang paling memahami diri Indah ini adalah si Dina ini. Karena teman-teman yang lain itu, beberapa orang menganggap kalau Indah itu agak tidak waras. Karena beberapa kali, beberapa dari mereka itu sempat melihat kalau Indah ini sering kali ini bicara sendiri gitu. Tapi berbeda dengan Dina ini, dia ini bisa memahami Indah karena Dina ini juga ya agak sensitif. Malah si Dina ini juga pernah ketemu dengan Anne, karena pada waktu itu Indah juga yang mengenalkan Dina dengan Anne. Nah, singkat cerita, saat mereka berdua kuliah Rencang Semua, mereka itu punya teman cowok namanya Agus. Sampai pada akhirnya mereka bertiga itu sering bareng-bareng kemana-mana, pokoknya selalu bersama-sama. Mereka itu sering jalan-jalan ke mall, bahkan liburan ke suatu tempat. Nah, sampai pada suatu ketika mereka bertiga itu kepengen merasakan satu liburan yang tidak biasa. Mereka ini kepengen naik gunung gitu loh. Padahal di antara mereka bertiga ini semuanya sama sekali belum pernah naik gunung. Jadi mereka pun akhirnya ya mulai mencari informasi, kira-kira gunung apa ya yang enak untuk pendaki pemula. Nah, ketika mereka bertiga berusaha mencari informasi, akhirnya ketemulah ada satu gunung yang bernama Gunung Pundak, yang letaknya ya tidak jauh dari mereka, ada di sekitaran daerah Mojokerto, Jawa Timur. Nah, pada waktu itu mereka pun mulai ngobrolin tentang pendakian ke Gunung Pundak itu. Jadi Gunung Pundak ini sedikit untuk informasi Rencang Semua adalah salah satu bukit yang ada di pegunungan Gunung Arjuna Welirang. Nah, dulu ketika saya sama teman-teman ini berkesempatan mendaki ke Gunung Arjuna Welirang, Gunung Pundak ini tidak begitu terdengar di telinga kami para pendaki di masa-masa itu, karena Gunung Pundak ini bisa dikatakan ya hanya satu punggungan gitu, ataupun pundak. Jadi ibaratnya kalau orang itu adalah kepala, maka Gunung Pundak ini berada di pundaknya dari Gunung Welirang. Maka gunung ini disebut dengan Gunung Pundak. Ketinggiannya dari Gunung Pundak ini 1.500-an, tidak sampai 1.600 mdpl. Jadi untuk pendaki yang baru ingin mendaki Gunung Pundak ini sangat ramah lah untuk beberapa orang ataupun para pendaki yang baru akan melakukan aktivitas pendakian. Nah, pada waktu itu akhirnya si Agus, Dina, dan Indah pun memutuskan untuk ke Gunung Pundak. Nah, singkat cerita, mereka memulai pendakian pada hari Kamis malam. Jadi malamnya itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon.
Mereka bertiga berangkat sore menuju ke taman hutan raya, dan ketika sampai di pos pendakian itu mereka melihat suasana itu sepi. Karena mereka sadar bahwa itu adalah hari biasa, hari Kamis. Mereka pun langsung simak-si mendaftar seperti biasa di pos perizinan. Lalu petugas ini menyarankan, sebenarnya kalau bisa ya jangan naik pada malam hari karena terlalu beresiko. Jadi lebih baik kalian ini nginap di satu tempat dulu. Itu di sana ada tempat untuk mendirikan tenda, kata petugas itu sambil menunjuk gitu loh. Petugas ini menunjuk ke satu lokasi. Nah, di sana memang ada lahan-lahan yang sudah dipersiapkan untuk mendirikan tenda dan ada pula toilet. Dan toilet itu di sana bersih. Sampai pada akhirnya setelah mendengar penjelasan dari petugas tersebut, mereka pun nurut. Mereka ini kan jalan. Jadi ketika mereka jalan itu waktu udah mulai masuk ke maghrib. Jadi suasana itu udah mulai gelap. Mereka pun jalan dari pos perizinan. Dan memang ada satu tempat di sana yang difungsikan untuk lokasi berkemah para pendaki yang mau naik ke Gunung Pundak. Nah, sesampainya di lokasi, pertama yang mereka lihat, di sana ada satu pohon dengan ukuran yang besar. Lalu mereka ini memilih untuk mendirikan tenda di situ. Karena pertama kali yang dipikirkan oleh si Agus ini, di situ juga ada toilet gitu loh. Jadi biar tidak terlalu jauh. Nah, di situ memang terlihat ada beberapa toilet. Jadi lokasi toilet, pohon besar, dan tenda yang berencana akan mereka dirikan itu saling berdekatan gitulah. Nah, setelah mereka ini mendirikan tenda, rencang semua, suasana itu sepi. Masih sepi, dan setelahnya mereka ini mulai masak-masak seperti biasa. Awalnya mereka ini senang ya, karena mereka merasa bahwa ternyata mendaki gunung itu asik. Selama ini kita cuma ke mall, selama ini kita cuma nyewa di villa dan segala macam. Jadi hari itu adalah pengalaman pertama mereka. Pengalaman pertama mereka naik gunung, pengalaman pertama kali mereka mendirikan tenda, pengalaman pertama kali mereka tidur di alam bebas. Jadi semua itu serba pertama lah. Nah, setelahnya matras dan sleeping bag ini sudah mereka persiapkan, dan sekitar di jam 8 malam mereka ini bersiap-siap untuk tidur. Karena rencananya pada pagi hari nanti mereka akan melakukan pendakian ke atas gitu loh, menuju ke Gunung Pundak itu. Nah, malam itu ketika mereka tidur, tiba-tiba suasana angin ini menjadi lebih kencang. Awalnya mereka itu mendengar ada suara angin seperti biasa. Dan tiba-tiba salah satu dari mereka merasa bahwa suara angin itu berubah. Seperti menjadi suara seorang manusia gitu. Nah, yang pertama kali merasakan ada keanehan itu adalah si Dina. Dina ini tiba-tiba terbangun. Dan dia itu menepuk-nepuk si Indah, yang ternyata si Indah ini belum tidur dari tadi. Indah ini kan jadi tanya ke Dina, kenapa Din? Kamu ngerasa nggak ada suara angin tapi kok suaranya kayak suara orang? Nah, si Indah ini cuma diem aja. Dia ini nggak mau membuat suasana di situ jadi semakin serem. Lalu Indah ini nyoba untuk nenangin si Dina. Nggak dengar, mungkin perasaan kamu aja. Beneran, aku dengarnya itu suara angin berubah kayak suara orang loh. Nah, memang sebenarnya Indah itu sudah merasakan dari sejak awal mereka mendirikan tenda di situ. Makanya Indah pun ya merasa bahwa ketika Dina ngomong seperti itu, Indah ini sebenarnya juga merasa hal yang sama. Tapi dia itu tidak mau ngomong, dan tiba-tiba setelahnya suara angin yang tadi itu terdengar lagi menjadi lebih kencang. Terusan itu seperti itu gitu. Sementara itu si Agus, satu-satunya cowok yang ada di situ, dia ini cuma tidur. Dina ini membangunkan si Agus, tapi dia ini tidak bangun-bangun gitu loh. Setelahnya Dina ini mencoba membangunkan Agus lagi. Sampai pada akhirnya Agus itu terbangun. Dia itu jadi nanya kan, Agus ini jadi nanya, ada apa tuh, ada apa? Nah, emang kamu ini tidak dengar Gus? Suara angin itu menyerupai suara orang loh. Udahlah, aku tidak dengar apa-apa, kata si Agus ini. Udah tidur lagi aja. Agus itu tidur lagi. Dan akhirnya ya mereka semua bertiga melanjutkan tidur, mau tidak mau. Si Indah sama Dina juga. Nah, di tengah-tengah malam itu suasana jadi makin sepi. Tidak ada satupun pendaki. Dan pada waktu itu Indah ini mendengar suara-suara yang aneh dari kejauhan. Indah itu dengar dengan jelas ada suara orang yang berzikir gitu loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu, dan suara itu semakin keras, semakin mendekat. Nah, Indah ini merasa takut. Indah coba membangunkan si Dina dan menepuk-nepuk pundaknya gitu. Din, bangun. Kenapa Anda? Si Indah ini cuma diem, tapi Dina ini paham bahwa tatapan dari si Indah ini adalah tatapan yang tidak biasa gitu loh. Dan tiba-tiba si Dina ini juga mendengar
suara-suara tersebut. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suara orang-orang berzikir. Suara itu semakin keras dan semakin mendekat, seolah-olah melewati tenda mereka. Dan mereka berdua ini sadar kalau suara itu adalah suara dari rombongan pengantar jenazah. Karena suara zikir itu disertai dengan derap langkah kaki yang sangat banyak. Brok, 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 brok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan tidak lama kemudian, suara langkah-langkah kaki itu dan suara zikir itu menghilang dengan sendirinya. Akhirnya Indah ini nanya sama si Dina, apa di sini ada pemukiman warga ya, Dina? Atau apa ada desa gitu? Dina itu menjawab, tidak ada. Beberapa hari yang lalu sebelum berangkat aku itu udah browsing. Tidak ada pemukiman warga di sekitar sini, tidak ada desa di sekitar sini. Nah di situ Agus itu terlihat masih tidur. Jadi seperti cuek aja, tidak ngurusi sama sekali kalau si Indah sama Dina ini sedang panik. Tapi si Indah ini ya merasakan si Agus ini pura-pura tidak dengar aja. Dia itu sebenarnya ya masih bangun, tapi kenapa kok dia ini seperti tidak peduli ya, batin si Indah itu. Setelahnya Indah dan Dina ini tidak mau mikir macam-macam lagi, mereka berdua melanjutkan untuk tidur. Nah, pada sekitaran jam 2 dini hari, Dina itu kebangun lagi. Dia membangunkan si Indah, dah bangun, aku anterin ke toilet. Setelahnya mereka berdua pun bersiap-siap untuk keluar tenda, dan suasana pada malam itu memang menurut pengakuan Indah sangat dingin sekali. Nah setelahnya mereka berdua membuka pintu tenda, dan di depan tenda mereka persis mereka melihat ada kaki dengan ukuran ini yang sangat besar. Kaki ini sedang seolah-olah ini bergelantungan gitu loh di depan tenda mereka, dan entah bergelantungan di mana. Nah mereka berdua ini langsung kaget. Mereka ini kan langsung teriak-teriak gitu kan. Pada waktu itu Agus ini jadi kebangun. Kenapa? Ada apa lagi? Itu ada sesuatu di depan tenda, Gus. Ada sesuatu di depan tenda. Ada sesuatu apa? Kalian ini mau kemana di tengah malam gini cewek-cewek? Mau ke toilet kami ini. Si Dina ini loh minta anterin ke toilet, kata si Indah. Nah setelah itu mereka bertiga ini memutuskan untuk bareng-bareng menuju ke toilet pada akhirnya. Dan pas keluar tenda, kaki yang sangat besar itu udah tidak ada, udah hilang. Nah setelah dari toilet, mereka bertiga ini langsung kembali ke tenda. Dan begitu mereka kembali ke tenda, mereka ini belum bisa langsung tidur. Tidak lama kemudian mereka bertiga mendengar ada suara langkah kaki. Jadi suara langkah kaki seolah-olah berjalan ke arah tenda mereka. Dan setelahnya langkah kaki itu berhenti tepat di depan tenda mereka. Nah si Agus ini coba ngecek. Dia buka perlahan pintu tenda dan terlihat di depan tenda ada seorang pendaki yang sedang duduk. Jadi pendaki ini duduk meringkuk kedinginan. Pendaki itu ya nampak basah kuyup. Dia memakai jaket, rambutnya ini seperti habis terguyur hujan gitu loh. Nah, Agus ini memandang ke arah dua temannya gitu. Dan kedua temannya ini seperti memberi kode. Nggak tahu siapa, nggak tahu. Nah, pendaki yang di depan tenda ini masih terus menggigil gitu. Akhirnya si Agus ini kan menawarkan kepada pendaki itu untuk ya masuk ke dalam tendanya gitu kan, karena kasihan. Mas, sampean sendirian mas. Sini mas, ke dalam tenda aja mas. Di situ dingin, sini mas, masuk sini mas. Pendaki ini cuma diem sambil terus menggigil. Posisinya ini membelakangi tenda dari si Agus, Indah, dan Dina ini. Nah, setelahnya si Indah ini bilang sama Agus, udah kamu keluar aja sana, kamu keluar. Disuruh masuk aja, dibawa masuk, kasihan kedinginan. Akhirnya si Agus ini menuju ke arah pendaki tersebut kan. Nah, begitu sampai di sana, si Agus ini kan bertanya, sampean sendirian mas? Temennya di mana mas? Rombongannya di mana? Pendaki itu cuma masih diem, dan nampak dari wajahnya itu kelihatan pucat, sangat pucat. Di situ Agus bilang lagi, aduh, sampean ini sakit mas, ayo mas masuk ke dalam tenda aja. Saya bawa kayu putih, nanti tak baluri kayu putih biar hangat. Ayo mas, masuk mas. Akhirnya pendaki itu pun nurut. Pendaki itu ikut masuk ke dalam tenda, dan setelah di dalam tenda ditanya lagi kan sama Indah sama Dina, mas sampean itu sendirian ya? Rombongannya ada di mana? Pendaki itu masih diem sambil wajahnya itu pucat, menggigil sekali. Setelah kayu putih ini diambil sama Agus, lalu setelah itu pendaki itu dilepasin gitu jaketnya kan, bajunya ini juga dilepasin sama si Agus. Nah, di punggung pendaki itu kelihatan seperti lebam-lebam, nampak seperti biru pucat gitu. Kenapa ya pendaki ini, batin si Agus sambil baluri kayu putih itu. Tapi Agus ini tidak nanya, dia ini cuma batin aja, diem aja dia.
dia ini langsung membalurkan kan minyak kayu putih itu ke pendaki itu. Dan setelahnya si Agus ini mengeluarkan bajunya yang masih kering dari dalam tasnya, carrier-nya itu. Dia ambil lalu dipakaikan ke pendaki tersebut. Nah setelah memakai baju itu ditanya lagi sama Agus, namanya siapa, rombongannya ini dari mana, mau kemana, kok basah kuyup. Karena mereka bertiga ini kan agak heran, kan tidak hujan sama sekali pada malam itu. Nah dari situlah mereka bertiga ini udah mulai curiga, ini pendaki kok aneh, dia dari mana, kok nggak bilang satu patah kata pun. Akhirnya di situ Agus bilang, ya wis mas, tidur di sini aja ya mas, besok pagi kita antar ke pos perizinan. Nanti masnya bilang cari rombongannya di sana. Karena kalau malam gini ya pasti udah pada tidur mas petugasnya. Nah pendaki ini akhirnya mengangguk pelan. Setelahnya mereka ini pun tertidur. Dan sosok pendaki yang tadi sendirian itu tidur di pojok persis di sebelahnya si Indah. Nah pada waktu itu Indah ini ya agak merasa aneh. Dia merasa seperti ada yang ganjil. Kok satu sosok pendaki ini sepertinya aneh ya. Dia tidak ngomong satu kata-kata pun, wajahnya sangat pucat. Dan tiba-tiba datang ini entah dari mana. Nah, singkat cerita rencang semua, Indah ini tertidur di sekitaran jam 2:30 dini hari itu. Tiba-tiba dia itu merasa seperti dibangunkan oleh seseorang karena kakinya ini dicawel-cawel gitu. Indah ini bangun dan dia ini agak kaget, loh kok ada Ana kamu kok di sini? Iya aku kangen sama kamu Indah, aku kangen sekali. Oh iya aku juga kangen, ayo keluar tenda aja. Nah Ana ini keluar tenda, tapi keluarnya itu nggak lewat pintu tenda rencang semua. Dia itu langsung nerobos gitu loh, nembus dari kain tenda gitu aja. Nah sampai di luar si Indah ini kan ngobrol kan, ngalor ngidul sama si Ana. Seperti mereka berdua ini bernostalgia karena sudah lama sekali mereka itu tidak ketemu. Nah sampai di tengah obrolan antara si Indah dan Ana ini bertanya sama Indah, itu siapa Indah? Sambil menunjuk ke arah pendaki tadi yang sendirian lagi tertidur gitu di dalam tenda. Nggak tahu itu tadi datang sendiri kedinginan. Kita ajak tidur di sini kasihan. Dan terlihat tenda itu kan tertutup, tapi si Ana ini kan bisa melihat dengan menembus ke dalam tenda. Nah, tiba-tiba Ana ini bilang lagi sama Indah, itu bukan dia, itu bukan dia. Setelah itu Ana ini pamit, gitu aja gitu loh. Indah aku pamit dulu ya. Loh, kok kamu pulang Ana? Iya aku pulang dulu Indah. Dan tiba-tiba si Ana itu pun menghilang. Nah, setelah itu Indah pun masuk kan ke dalam tenda. Dan ternyata di dalam tenda sosok pendaki itu yang tidur di situ, di sebelahnya, udah ndak ada. Di situ Indah benar-benar merinding dan dia juga bingung. Langsung membangunkan si Agus sama si Dina itu. Bangun kalian berdua bangun. Ini mas-mas yang tadi di sini di mana? Nah, Agus dan Dina ini bangun. Di situ Agus ini menjawab, yo, ndak tahu lah. Lah kamu ini dari mana? Aku dari luar. Setelahnya mereka bertiga ini bingung. Padahal ketika Indah ini keluar dari tenda, pendaki tersebut masih di situ di dalam tenda. Nah, akhirnya si Indah ini kan bercerita, tadi Ana ke sini, bilang sama kedua temannya karena memang udah tahu Indah itu temenan sama sosok dari dimensi lain. Ana itu bilang, katanya itu bukan dia, itu bukan dia. Loh, jangan-jangan dia itu bukan manusia, kata si Agus, pendaki tadi. Nah, mereka bertiga ini nampak bingung karena mereka melihat pendaki tadi yang mereka tolong itu sosoknya ya manusia pada umumnya, manusia biasa. Sempat dibaluri minyak kayu putih sama Agus, digantiin pakaiannya sama si Agus juga. Dan setelahnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan tidur dan ya berusaha tetap untuk berpikir positif meskipun mereka bertiga ini bingung sebenarnya dan ya yang pasti merinding lah. Nah, singkat cerita, rencana semua di pagi hari itu yang seharusnya mereka bertiga ini mau mendaki ke Gunung Pundak, akhirnya mereka itu merasa karena semalam itu banyak kejadian-kejadian ganjil. Ya mereka bertiga pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendakian ke atas. Mereka ini cuma setelahnya berkemas-kemas, mengemasi tenda dan segala macam. Setelahnya mereka ini turun kembali. Mereka masuk ke dalam mobil dan mobil ini pun langsung jalan, disetiri sama si Agus. Nah, di dalam mobil itu mereka pun akhirnya saling bercerita. Ternyata semalam itu kenapa Agus ini mengabaikan kata-kata dari mereka berdua, Indah dan Dina? Karena ternyata si Agus ini sebenarnya juga mendengar suara angin yang tadinya bergemuruh, tiba-tiba berubah menjadi suara manusia. Dia itu tahu sebenarnya, dan Agus ini sudah merasa ada yang ganjil. Jadi dia itu pura-pura tidur, karena dia ini pun mengakui dia ini takut. Nah si Agus ini juga cerita,
Ketika dia membalurkan minyak kayu putih ke sosok pendaki semalam itu, saat tangan dari si Agus ini menyentuh punggung pendaki itu, dia ini merasakan punggung dari pendaki itu dingin sekali. Dinginnya itu tidak wajar. Tapi Agus itu diam aja karena dari awal di dalam hatinya Agus ini batin kalau memang kamu ini bukan manusia ya. Aku niatnya cuma bantu, aku tidak ganggu kamu. Nah dari momen itulah Agus merasa bahwa dia ini bukan manusia, pendaki itu. Nah setelahnya Agus ini tidak tidur, dia ini cuma pura-pura tidur dan tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Jadi perjalanan mereka ke Gunung Punda itu adalah perjalanan pertama dan terakhir mereka ke Gunung Rejang Semua. Selanjutnya ini mereka tidak pernah lagi gitu loh melakukan pendakian ke gunung manapun, karena mereka memang trauma dengan kejadian itu. Dan semoga kisah ini harapannya bisa diambil hikmah dan pelajaran tentunya kan oleh kita semua. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.